Pada tanggal 17 Agustus kemarin, saya hadir di upacara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka. Waktu itu bukan saya diundang, saya hadir mewakili ahli waris A.R. Baswedan, kakek saya. Saya lalu membayangkan saya berdiri di sini mewakili kakek saya yang dia hibahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan menaikkan bendera itu. Haruskah saya, jika saya bertemu dengan kakek saya, mengatakan pada beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, saya tidak mau ikut mengurusi. Kenapa? Karena saya takut dikritik, saya takut dicaci, karena wilayah politik hari ini beda dengan wilayah politik pada saat beliau terlibat. Di situ sebenarnya saya katakan, tidak, saya siap, saya akan hadapi ini semua, saya akan lewati rute ini, dan saya akan bisa bilang, jika saya harus bertemu, saya akan bilang, saya ikut turun tangan seperti kakek saya dulu memilih untuk turun tangan. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar, tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus memilih Anies Baswedan? Anies Baswedan kerap juara dalam survei calon presiden, capres yang digelar di berbagai lembaga survei. Sudah banyak bukti-bukti di berbagai media. Coba saja googling. Banyak media yang mengabarkan hasil survei tentang Anies Baswedan. Survei-survei itu sekaligus membuktikan popularitas Anies terus menanjak, terutama sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies juga kerap mendapatkan kritikan dan beragam komentar terkait kinerjanya dalam memimpin ibu kota. Berikut 6 alasan orang mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Anies Baswedan dikenal religius dan dekat dengan tokoh agama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Anies adalah sosok yang religius dan dekat dengan ulama. Ia juga dekat dengan pemuka agama lain, sebagaimana konsep tenun kebangsaan yang dicetuskannya beberapa tahun lalu. Menurut Anies, jika para pendiri bangsa ini merajut tenun kebangsaan dengan keberagaman, maka tugas seluruh bangsa Indonesia adalah merawat tenun kebangsaan tersebut. Ikhtiar itu berupa mempersatukan kebinekaan. Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas, tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa, ujar Anies Baswedan. Anies muda dan berwibawa. Muda dan berwibawa adalah karakter Anies yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Keduanya adalah satu paket. Kewibawaannya terlihat ketika tampil di forum-forum internasional. Anies misalnya menghadiri pertemuan Urban 20, U20, Mayor Summit agenda di Tokyo, Jepang pada tanggal 20-21 Mei 2019. Pemprov DKI menyebut U20 Mayors adalah kunjungan kerja pertama Anies pada tahun 2019. U20 merupakan pertemuan pemimpin ibu kota negara anggota G20 dan Anies satu-satunya gubernur yang diundang berbicara dalam 3 forum yang berbeda. Anies terbukti kinerjanya di ibu kota. Kesuksesan Anies memimpin Jakarta bisa dilihat dari hasil kinerjanya. Berbagai macam penghargaan diraih, ragam fasilitas internasional dibangun, kemiskinan menurun. Mudah juga untuk mencari sumber tersebut melalui googling saja untuk melihat jejak digital Anies.
Anies berprinsip merangkul bukan memukul. Berkali-kali diserang buzzer, bertubi-tubi difitnah buzzer, Anies tidak pernah memenjarakan. Sebagai pejabat publik, ia siap dengan itu semua. Bulan Mei tahun 2021, drone Emprit membongkar serangan buzzer ke Anies lewat foto rumah mewah. Bahkan ada yang dengan sengaja membuat narasi yang menyebut Anies mendapatkan rumah dari pengembang. Anies tidak bereaksi sama sekali. Anies mampu mengharumkan Indonesia di mata dunia. Anies hanya butuh waktu 2 menit untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Anies juga menjadi wakil pimpinan organisasi dunia yang menaungi 97 negara dari 700 juta warga lain. Anies juga meraih berbagai penghargaan internasional sebagai Gubernur DKI. Untuk satu ini, Google juga menyediakan jejak digital yang cukup banyak. Anies memiliki semangat untuk mensejahterakan petani Indonesia. Beberapa daerah yang petaninya disejahterakan oleh Anies diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Melalui tangan dinginnya di Pemprov DKI, Anies Baswedan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memproduksi pangan ketimbang impor atau membeli dari luar. Sahabat jempol, itulah alasannya mengapa harus memilih Anies Baswedan. Salam sejahtera, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun belum genap memimpin kota heterogen itu, ternyata mampu menjawab dan menyelesaikan problematika yang selama ini dihadapi Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan kesejahteraan rakyat. Begitu pula saat pandemi COVID-19 melanda, ia tercatat sukses mengendalikan penyebaran wabah tersebut di Jakarta.